untuk menyembunyikan kejahatan dari Rafael ini bisa dalam kesana ya Bu ya, melalui deposit box ini ya, sehingga tidak diendus ya, tidak diketahui ya. Iya betul. Jadi dari itu saja, dari itu sebetulnya. Dan ini bisa saja bukan Rafael saja, bisa dipakai untuk orang lain. Tapi sekarang yang ketahuan kan baru Rafael ya. Kita kan tidak bisa juga ya kecuali ya banknya itu taat pelaporan. Siapa saja yang punya deposit box yang menyewa box ini, siapa saja dan apa saja isinya, kan itu kan harusnya dilaporkan juga oleh bank kepada PPATK, karena salah satu persyaratan menyewa deposit box itu adalah yang bersangkutan menjadi nasabah di situ gitu ya. Tapi anehnya ya, itu uang cash itu sebenarnya nggak boleh, karena deposit box itu adalah untuk surat berharga, sertifikat, logam mulia gitu ya, perhiasan gitu, boleh taruh di sana gitu ya. Artinya apa? Kalau ada persyaratan seperti itu, berarti kan ada pengawasan ya kan, saya masukkan ini. Ya kan, ini berarti kan ada masalah juga ya. Jadi maksudnya dilindungi oleh oknum tertentu dalam tanda kutip gitu? Iya, dari banknya itu kan, itu di bank ya, penyewaan bank kan. Jadi orang yang bersangkutan juga harus punya rekening di situ gitu kan. Nah nampaknya, tapi ini kan bukan baru ya, Gayus Tambunan juga melakukan ini gitu ya. Jadi kita kan nggak belajar dari pengalaman ya, mungkin juga dulu tidak ada tidak ada tindak lanjut yang betul-betul tegas gitu loh. Dan setelah terungkap sejumlah harta milik Rafael Alun Trisambodo yang disebut-sebut lebih besar dari harta yang dilaporkan di LHKPN, kini PPATK memblokir safe deposit box milik Rafael Alun Trisambodo senilai 37 miliar rupiah. Membahas jurus Rafael menyembunyikan harta kekayaannya. Gimana sih caranya mengendus deposit box ini, Bu? Ya. Deposit box ini kan pastinya di bawah banknya masing-masing ya, karena salah satu persyaratan menyewa deposit box itu adalah yang bersangkutan menjadi nasabah di situ gitu ya. Tapi anehnya ya, itu uang cash itu sebenarnya nggak boleh, karena safe deposit box itu adalah untuk surat berharga, sertifikat, logam mulia gitu ya, perhiasan gitu, boleh taruh di sana gitu ya. Artinya apa? Kalau ada persyaratan seperti itu, berarti kan ada pengawasan ya kan, saya masukkan ini. Ya kan, ini berarti kan ada masalah juga ya. Berarti maksudnya dilindungi oleh oknum tertentu dalam tanda kutip gitu? Iya, dari banknya itu kan, itu di bank ya, penyewaan bank kan. Jadi orang yang bersangkutan juga harus punya rekening di situ gitu kan. Nah ini kan kok bisa gitu ya. Nah, ini ada apa gitu ya, ini memang harus bongkar-bongkaran banyak sekali ya. Kita masyarakat itu disuruh patuhi ini patuhi itu, ternyata mereka ya seperti itu gitu ya. Kan harus begitu. Tapi pertanyaan gini Bu Yenti, kalau tadi dibilang tidak boleh menyimpan uang tunai gitu ya. Nah tapi ini kan yang ditemukan dalam bentuk valuta asing alias dalam bentuk dolar. Apa ini sudah dikonversi bentuk rupiah atau gimana nih Bu? Ya masih dolar, kan dolar masih dolar, kan kita bisa punya tabungan dolar, kita bisa bahkan tabungan dolar Singapura ada, dolar Australia Amerika ada gitu kan, bukan untuk ini. Gimana dong ngitungnya, karena safe deposit box itu apa sih keuntungannya? Agar tidak tercuri kalau ada perampok atau apa, dan kalau ada kebakaran tuh aman, karena memang tempatnya itu logam yang anti kebakaran, hanya itu. Jadi bukan untuk menyimpan uang, sementara kalau kita menyimpan uang kan ada bunga ya. Ini kan memang bukan hanya menyimpan untuk agar jaga-jaga supaya aman, tapi juga dalam tanda kutip bisa untuk menyembunyikan dong aset yang tidak terdeteksi. Tidak kan, dia harusnya kan declare yang saya simpan ini itu, dan itu tercatat di banknya. Makanya PPATK bisa sebetulnya melihat, tapi harusnya tidak uang gitu. Kalau uang kan aneh ya, seorang masa pejabat itu tidak janggal berarti ini Bu. Uang ya jahat lah, bukan janggal lagi kan. Itu pasti ada sesuatu hal, itu pasti kemungkinan besar adalah pencucian uang, kemungkinan besar dia menyembunyikan uang hasil kejahatan di dalam box tersebut. Dan ada kemungkinan boxnya ini safety depositnya ini bukan hanya satu bank, ada bisa lebih. Iya bisa saja dia punya rekening berapa. Yang penting yang bersangkutan di bank tersebut
dia mempunyai rekening gitu. Yang penting salah satu persyaratan. Jadi kita nggak bisa ya, misalnya kita tidak nasabah di mana-mana, titip di situ nggak bisa. Karena identifikasi seseorang itu harus betul-betul terdeteksi oleh bank tersebut gitu. Ya, jadi sebetulnya ini sebetulnya gimana ya? Apa sih yang nggak jalan ya? Baik perbankannya dan sebagainya. Jadi kalau banyak peraturan-peraturan untuk mencegah itu bolong semua sekarang ini, jadi apa gunanya ada peraturan, padahal itu kan untuk menjaga-jaga kalau ada korupsi, kemudian dia melakukan pencucian uang, yaitu menyembunyikan uang hasil korupsinya di safe deposit box, harusnya langsung dilaporkan, ketahuan dong harusnya. Oke, kalau gitu, kalau Bu Yenti kira-kira nih Bu, berarti kalau di dalam lingkup Kementerian Keuangan ini dugaannya lebih besar untuk TPPU-nya daripada korupsi di dalam internalnya sendiri? Ya, korupsinya pasti terjadi. Kalau itu memang dari korupsi ya. Jadi kejahatannya pasti terjadi. Maka uang itu disembunyikan kan gitu ya. Nah, sekarang yang kita endus itu baru penyembunyian uang harta kekayaan yang diduga berasal dari kejahatan gitu ya. Jadi yang sekarang ada itu adalah ada perilaku TPPU, yaitu perilaku menyembunyikan hasil kejahatan, ya itu. Kejahatannya apa? Ya kita lihat nanti, kita cari, itu sebetulnya tidak sulit ya untuk penegak hukum yang sudah memahami TPPU 20 tahun ya, janganlah berbicara bahwa kita tidak bisa apa-apa. Ada kok aturan-aturan aturan profesional mereka tuh harus ada. Ini kalau seperti ini kan seperti apa ya? Seperti tidak ada rencana sama sekali. Ketika ada seperti ini, negara mau ngapain itu kayaknya dibiarkan saja. Kan gitu tadi. Nah kalau gitu Bu Yenti, kalau untuk menelisik di TPPU-nya sendiri, siapa sih yang paling berwenang dalam hal ini? Ya sekarang kan dalam hal ini seperti ini, karena yang diketahui adalah harta kekayaan yang mengalir atau yang disembunyikan, ya tentu PPATK, karena kan deposit box itu juga di bawah perbankan harus lapor kepada PPATK kan gitu ya. Biasanya kan kalau korupsi mungkin ada pengaduan, ada orang-orang atau di antara yang korupsi itu ada yang kemudian berkhianat menyampaikan, ini kan bukan. Ini adalah ada laporan-laporan yang kemudian muncul di LHKPN atau muncul di LHA-nya PPATK. Jadi PPATK sudah melakukan pekerjaannya dengan baik. Sekarang itu adanya di penegak hukum. Bagaimana atas temuan dari LHA itu, dan juga bagaimana atas temuan yang disampaikan oleh Pak Mahfud tadi yang 37M itu satu deposit box. Kalau dia punya lebih dari itu, jadi apa yang terjadi gitu kan? Ini yang prihatin sekali ya. Tambah hari tambah menyakiti aja, kayak orang dicubit tiap hari dicubitin merah semua lama-lamanya gitu. Nah kalau gitu pertanyaan selanjutnya, untuk mengusut tuntas dari kasus transaksi mencurigakan Rafael ini, harusnya lebih duluan masuk yang mana Bu? Ke dugaan korupsinya atau pencucian uangnya? TPPU-nya. Pencucian uangnya dulu baru bisa membuka semua? Ya, TPPU-nya untuk membuka kejahatan asalnya, TPPU-nya dan keunggulan TPPU ketika diketemukan 1988 adalah itu, bahwa penegak hukum negara bisa menemukan perbuatan curang atau fraud dari para pejabat ini melalui ketika mereka terendus hasil kejahatannya atau tracing harta kekayaannya. Termasuk juga dari mana mereka dapatkan hasil pencucian uang ini gitu, atau mendapatkan? Ya jadi gini, pencucian uang itu kan hasil dari kejahatan hasil dari kejahatan, taruhlah ini kejahatan di bidang mereka ya, pekerjaan mereka pajak ya, itu kemungkinannya adalah mereka menerima gratifikasi, menerima suap kong kali kong untuk menurunkan pajak, kan begitu kemungkinan besarnya itu kan. Nah hasil dari itu dia simpan ini, tapi yang kemungkinan itu kan kita belum mengendus. Yang kita endus sekarang adalah bahwa ada uang yang mencurigakan cara penyimpanannya, cara penggunaannya karena tidak sesuai dengan profilnya. Itu adalah dugaan TPPU. Berarti dari uang yang seharam sampai ke penyimpanannya juga ini dilindungi dalam tanda kutip ya Bu, oleh oknum. Iya, karena aneh ya, sejauh yang saya tahu itu yang namanya deposit box itu kan tidak boleh uang disimpan, karena uang disimpan bagaimana nanti neraca keuangan negara dan dunia ini bisa kita hitung gitu ya. Kalau disembunyikan seperti itu kan menyembunyikan. Misalnya kemungkinannya itu menyembunyikan hasil kejahatan. Udah pakai itu dulu, pakai pasal 4 aja dulu, kali ini bukan pasal 3, pasal 4, menyembunyikan hasil kejahatan. Nah nanti didalami kejahatan apa yang patut diduganya oleh yang bersangkutan ini, kejahatan apa. Oke, kalau gitu berarti untuk menyembunyikan kejahatan dari Rafael ini
bisa dalam ke sana ya Bu ya, melalui deposit box ini ya, sehingga tidak diendus ya, tidak diketahui ya. Iya betul. Jadi dari itu saja, dari itu sebetulnya. Dan ini bisa saja bukan Rafael saja, bisa dipakai untuk orang lain. Tapi sekarang yang ketahuan kan baru Rafael ya. Kita kan tidak bisa juga ya kecuali ya banknya itu taat perlaporan. Siapa saja yang punya deposit box yang menyewa box ini, siapa saja dan apa saja isinya. Kan itu kan harusnya dilaporkan juga oleh bank kepada PPATK. Itu termasuk yang harus dilaporkan kepada bank gitu kan. Memang kerahasiaan untuk dia, dan memang tujuannya tadi deposit box itu hanya untuk supaya barang itu aman gitu ya. Tapi kalau tabungan atau dimasukkan rekening itu kan ada bunganya dan lain sebagainya kan, ada ya. Ada bunganya untuk yang bersangkutan, ada pajaknya untuk banknya gitu kan. Kalau ini kan dia menyewa tapi isinya adalah barang-barang yang tadi, supaya tidak misalnya banjir, supaya tidak basah, atau ijazah kita simpan di situ gitu ya. Nah nampaknya, tapi ini kan bukan baru ya, Gayus Tambunan juga melakukan ini gitu ya. Jadi kita kan nggak belajar dari pengalaman ya, mungkin juga dulu tidak ada tidak ada tindak lanjut yang betul-betul tegas gitu loh. Oh tindak lanjutnya begini nih gitu kan, harusnya. Bu Yenti, kemarin kan Bu SMI juga bilang kan sudah menindak beberapa pegawai mulai dari disiplin ringan sampai dengan berat. Nah ini pintu masuk yang baik untuk bersih-bersih di lingkungan Kementerian Keuangan? Ya itu internalnya memang harusnya di sana ya, internalnya memang itu yang bisa dilakukan. Tetapi ketika kita semua masyarakat dengan melalui pemberitaan media ini kemudian sudah disampaikan ada dugaan, sekarang sudah bukan yang sudah ini adalah bukan ranahnya lagi administrasi, ini kemungkinan adalah sanksi pidana, hukum pidana gitu. Karena ini harus ditindaklanjuti, karena ini kan menurut saya ini kan ada semacam pengeroposan mulai dari integritas sampai dengan profesionalitas dari pemerintahan ya. Ini luar biasa Mengagetkan ya Bu ya. Buruk sekali ya kan, ini sekarang ini buruk sekali gitu.